skripsi atau ijazah? Tahapan pertama, Pak, ya. Untuk orang lulus itu kan Ada, skripsi ya, dulu. Skripsi, oke. Ijazah saya belum, pada saat mengamati itu mata saya belum terlalu sensitif. Tetapi Loh. begitu, jangan ketawa dulu, Bang. Ngeles. Ngeles ya Ini kan? nggak Kan? Mata saya belum seberapa sensitif. Itu gimana ceritanya? ngeles ilmiah mas. Kalau Ini belum lihat jatah nggak usah saya ngomong lah. ngomong, bro. Kita ngomong ijazah, bro. Bro, Iya. jatah saya ngomong. Tadi Anda ngomong nggak saya potong. Coba Anda oprek-oprek tentang ijazah itu yang Anda katakan palsu itu, coba. Opreng. Begini ya, Pak ya. Oke, silakan. Nah, pengamatan saya secara Oprek-oprek. frame demi frame dari konvers tersebut. Jadi jangan sembarangan ya, nggak ada. Ijazah yang saya tanya, ijazah bukan Asli apa skripsi. fotokopi ijazahnya? Itu loh ijazah dari yang ditujukan Dr. Siti Asli Sudati. apa Iya, fotokopi? Fotokopi. Udah clear. Loh, patternnya sama, Times New Roman. Fotonya juga sama. Ayo terus. Bentar. Ayo. Fotonya juga sama. Kok yang jadi waktu itu? takut tentang bicara tentang ijazah? Ayo dong. Takut bicara teroris. Kalau foto yang ijazah fotokopi itu apa yang kemudian muncul di Nah, seperti ini sama. Ini kan disebar. Fotokopinya itu sama. Analisanya ya, Pak ya. Ya Bentar. silakan mas. Ini bang. Peneliti. Oke. Ilmiah Modal ini. mulut. Dokter. Ini ya, Tapi kan kita nggak bisa bicara ini karena ini kan dari tapi kan medsos. diklaim, Bang. Bukan dari. Diklaim sama siapa? Diklaim oleh siapa? Sandi Utama. Ini yang mau kita Bukan yang- counter. Ini Sandi lagi katanya yang mana yang benar? Sigit Tenang. Sunarta juga ini. Ini yang perlu dipakai. kita counter bahwa yang diupload itu palsu. Gini loh Mas Aiman ya. Sekarang dia Data ngomong yang diperoleh diupload itu yang kan harus palsu. yang benar Kemarin dia dong. ngomong ijazah. Tuh. Dulu getol teriak-teriak ijazah Jokowi itu palsu lah. Sekarang dia bicara yang dimaksud palsu tuh yang diupload itu gitu. Yang diupload yang diteliti mereka itu palsu. Tapi rekam jejak banyak loh ya. Itu mereka itu teriak-teriak ijazah Jokowi palsu gitu kan. Ya ini gimana ceritanya gitu kan? Gimana ceritanya? Oh yang palsu. Masa objek Nah, penelitiannya itu yang tulis saja Pak, ijazah siapa itu? Menurut Sandi. Sekarang Anda ngomong Menurut yang Sandi itu diupload. siapa? Sekarang begini Bu. Coba buka. Lagi sekarang. mana ini, Bu? Twitternya siapa? Twitternya siapa? Berdasarkan yang Anda analisa ini, ya, Anda analisa dari bahan atau dokumen ini, sekarang Anda sebagai ahli digital forensik, pertanyaan saya, berhak tidak Anda menyatakan ijazah Jokowi palsu? Makanya saya bilang. Jawab pertanyaan saya. Makanya diam dulu. Isinya segala macam itu sangat rumit formatnya ya, dan dia paham. Begitu ditanya satelit juga dia paham, CCTV image analisis juga dia paham. Itu memang kita harus Tunggu. Kita baca dulu. Ketika respon Sianipar sindir Roy Suryo, orang yang berbahaya, luar biasa, jahat, dan kebodohan primitif. Tapi respon ikut-ikutan ya anehnya ya. Ini udah dulu dia bilang begitu, tapi sekarang justru dia ngikutin Roy Suryo gitu. Gimana ceritanya gitu kan? bagaimana bersuara ya. Orang itu bahaya juga, orang seperti itu bisa menjebloskan orang nggak bersalah di persidangan. Kalau saya lihat ya pada saat kasus dia membela Minahasa ya. Nah udah tahu begitu masih ikut-ikutan Roy Suryo. Jadi ribet sendiri kan, bahkan berpotensi masuk penjara. Itu aduh bahaya sekali orang itu gitu loh. Kalian bisa lihatlah orang itu ya, pakar segalanya itu. Termasuk ini Roy Suryo ini gitu loh. Pakar segalanya, semua dikomentari, ya kan? Tapi untuk video ini kita akan tunjukkan kebodohan dia yang paling primitif ya. Ya. Karena ini perlu, orang ini sangat berbahaya terhadap penggiringan opini publik yang nggak paham apa-apa gitu loh. Dikiranya begitu dia tahu pakai tool, dia tahu semua gitu loh. Kali. Aneh ya, udah tahu Roy Suryo ini paling jago menggiring opini masyarakat, lu malah ikut-ikutan, apa nggak sama aja? Nah, jadi gimana ya? Kita mulai aja lah. Siapa sih sebenarnya Roy Suryo ini ya? Kita lihat Wikipedia-nya coba ya. Ini luar biasa orang ini jahatnya ini. Ya. Dia tidak memiliki keahlian di bidang itu, tapi ya dia kemampuan komunikasinya memang luar biasa, dan media exposure-nya ya karena dia jago medsos dan segala macam, pernah menteri, jadi dia media exposure-nya luar biasa meskipun isinya ya omong kosong semua kan.
Iya kan udah tahu Rosario itu omong kosong gitu kan, masih aja ngikut. Aneh loh Bung Rismon nih, aneh. Udah tahu Rosario tuh omongannya omong kosong semua, kok ngikut gitu kan ya? Aneh nggak? Ibarat kata masuk dalam jebakan sendiri ya kan. Halo, saudaraku, kami adalah Anonymous. Kami tidak lupa, kami tidak memaafkan bicara, karena kebenaran sedang diinjak-injak, dipelintir, dan dijual kepada mereka yang mampu membayar paling tinggi. Kami menyusup melewati lapisan demi lapisan keamanan digital milik seorang tokoh publik, Roy Suryo, seseorang yang selama ini tampil bak bakar di layar kaca, namun menyimpan skenario lain di balik layar ponselnya. Dari balik akun Instagram pribadinya, kami menemukan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar unggahan dan komentar. Kami temukan jejak digital, percakapan rahasia, perintah tersembunyi, dan rencana licik, sebuah persekongkolan sistematis untuk menciptakan ilusi. Narasi palsu tentang ijazah seorang mantan presiden, Joko Widodo. Narasi ini bukan lahir dari data, bukan dari fakta, tetapi dari ambisi. Ada beberapa misinformasi atau bahkan disinformasi yang saya simak itu terjadi juga, Mas Budi. Contohnya begini, ada disebut kemarin Mas Roy juga waktu klarifikasi Abisane itu juga menyampaikan di situ nggak ada tertera deskripsinya, misalnya itu nama Pak Kasmujo misalnya. Nah, kalau kita simak dari sumber-sumber ini aja, saya contoh sumber websitenya Kagama misalnya. Waktu tahun 2000 berapa itu Pak Jokowi ketika presiden 2014 kalau nggak salah, bahkan mungkin 2019 dipublish ulang juga. Pak Kasmujo itu kan di acara itu disebut sebagai dosen pembimbing, tapi bukan pembimbing skripsi, pembimbing akademik. Betul. Nah, pembimbing skripsi lain lagi. Nah, semua proses di UGM itu kita mahasiswa punya dosen pembimbing dua, yang satu pembimbing akademik, yang satu pembimbing skripsi. Kalau pembimbing akademik memang dia tidak rata-rata ya, tidak 100% langsung jadi pembimbing skripsi. Betul. Makanya kalau dicari skripsinya juga nggak ada kan gitu. Nggak ada di namanya. Tapi gitu kalau ya, kan? kemudian pembimbing skripsi tentu biasanya orang yang yang bimbing dan itu juga bisa ditelusuri. Nah, kebetulan nama beliau yang bimbing itu profesor siapa itu saya lupa, Pak Sudiro, bukan Ahmad Sudiro, sudah siapa itu udah meninggal. Roy Suryo, Diva, Rismon kan juga alumni Gajah Mada. Mereka justru melakukan ini demi membela marwah Gajah Mada gitu loh, Bang. Mana Ini yang kita bilang migrasi berpikir dari akal sehat menjadi akal tidak sehat. Akal Kalau tidak orang memiliki sehat, kan? sesuatu yang dia banggakan, dia harus rawat, dia harus jaga. Walaupun kurang bagus, dia harus mempercantik barang yang dia sayang itu. Bukan digembar-gemborkan. Apalagi yang digembar-gemborkan itu dalam perspektif kebenaran. Kan sekarang muncul kebenaran yang perspektif. Menghindar dari kebenaran yang faktual berdasarkan data-data. Wow. Contoh, Jokowi itu terdaftar sebagai peserta Sipen Maru, peserta tes, kawan satu angkatannya ada, absen kuliahnya ada, dosen-dosennya ada, pembimbingnya ada, lulus tahun 1985, ijazahnya ada, Foto wisuda juga ada ya kan? Jokowi memimpin, diragukan ijazahnya oleh orang yang mengaku alumni dari Gajah Mada juga. Ya secara nggak langsung juga ya, gerombolan Roy Suryo, Rismon dan kawan-kawannya tuh justru merorong marwah Gajah Mada itu sendiri, guys. Karena data yang dia dapatkan, foto yang didapatkan dari media sosial. Satu lagi yang menyatakan, ini giginya kan agak begini, ini kan hidungnya agak begini. Ini soal bagaimana memoto aja kan. Contoh, kita potret satu kertas, kemudian agak miring sedikit ketika difoto. Beda hasilnya dengan kita foto. Ngomongin foto itu kan di sebelah sini atau sebelah sini ya, itu kan ada yang kayak gingsul gitu ya kalau dikit kan. Jadi condongnya agak gini. Ya kalau dipoto dari arah sini itu memang kelihatan nongol gitu, signifikan nongolnya, kelihatan banget itu. Tapi kalau dari sini nggak kelihatan karena dia miringnya begini guys, miringnya begini. Dia kalau dari sini nggak kelihatan. Kalau menurut saya sih gitu sih kalau lihat fotonya itu. Itu kok gitu dipermasalahkan gitu loh, itu ya. Dalam keadaan datar. Ini kan problem. Jadi migrasi berpikir ini sangat mengganggu.
Roy Suryo meninggalkan rumah dinas Oktober 2014. Setelah didesak pengembalian inventaris, tahun 2016 Roy Suryo mengembalikan inventaris senilai 500 juta. Berarti ada inventaris yang ke bawah atau sengaja dibawa. Sakit perut gua setiap gua nonton itu. Sakit perut, mau muntah saya setiap lihat berita itu. Benar-benar ya. Kalau memang hanya level pompa air atau matras, datang lagi Hotman Paris. Saya bantu satu truk ya. Apalagi katanya ada ribuan lagi. Udahlah, jangan pakai jas gigi lah kalau pompa air sama matras juga jadi persoalan, oke? Nih, Rolex gua kasih lo ya. Langsung itu bisa beli matras sama pompa air 2000 kali ya. Ya jangan terlalu di TV deh ya. Salam Hotman Paris. Seharusnya kita tidak diadili. Karena saya advokat, punya imunitas hukum pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003. Tetapi faktanya tetap dilaporkan oleh Jokowi. Pertanyaan serius saya, Bapak Jokowi yang terhormat, Anda ngerti hukum apa enggak sih? Iya dong, kan dia telah bersumpah loh waktu presiden 2 kali. Demi Allah, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Itu ada di pasal 9 UUD 45. Sudah diucap di belakangnya pakai Al-Quran. Kok ini undang-undang sudah ada pasal 16 dari Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 dia nggak taat? Kok tetap dia laporin saya? Kok tetap dia laporin saya? Kok tetap dia laporin saya? Sangat bangga dengan ijazah kami gitu, dan kami sangat terbangga-bangga gitu, bukan malah terhina-hina gitu. Apa ada orang yang lulus susah Dinas Gajah Mada yang sangat terkenal kemudian merasa hina-hinanya? Kalau kami sebangga-bangganya Pak Jokowi bukan merasa terhina bahwa dia alumni UGM. Ketawa Roy, ketawa. Ya, itu yang membuat dia menjadi pada posisi presiden 2 periode, dan ijazah itu yang dipergunakannya yang membuat dia merasa terhina, sehina-hinanya, martabatnya, kehormatannya diserang adalah ketika ijazah yang dia pergunakan, dia peroleh itu dengan sebaik-baiknya itu dia pergunakan untuk menjadi presiden 2 periode dikatakan palsu. Kemudian terus-menerus itu dibangun narasi-narasi seolah-olah Pak Jokowi ini telah menggunakan ijazah itu untuk menjadi wali kota, gubernur, presiden ya, dengan dasar Hantam terus abangku. ijazah yang tidak benar. Itu narasi itu di publik menjadi gaduh. Itu yang membuat Pak Jokowi menjadi terhina dan melapor, bukan karena beliau alumni UGM. Jangan dibolak-balik Mas Roy. Ya rasanya emang gitu. Dia kan ambil jurusan di komunikasi juga ya kan. Jadi emang dia pandai muter balik cerita, muter balik fakta tuh dia pandai guys. Apalagi menggiring opini publik itu dia pinter, jagonya memang gitu kan. Walaupun ujung-ujungnya blunder gitu kan, muter mulu gitu kan. Ya itu kadang dia kalau lagi debat atau lagi diskusi, dia kadang terlihat sengaja menekankan suatu objek atau suatu kata-kata tertentu agar fokus lawan bicara ini bubar. Jadi emang dia jagonya guys. Bilang tidak menghina gimana ya, nggak pas juga gitu yo. Karena sesuatu hal yang nggak perlu disampaikan, sesuatu hal yang nggak patut dikonsumsi publik itu disampaikan secara berulang, terus menerus gitu kan. Jadi ya timbulnya nggak baik gitu ya. Patut lah kalau merasa dihina sehina-hinanya gitu. Tapi nggak tahu, mungkin bagi Roy Suryo itulah, saya nggak nggak tahu juga kalau Roy Suryo ini memang udah hatinya udah tutup gitu. Jadi hal-hal seperti itu dia nggak bisa merasa gitu kan. Atau mungkin perasaan dia, hati nuraninya tuh udah mulai gelap gitu dengan kebencian gitu, ya nggak tahu gitu ya kan. Jadi cukup sekian ya kawan-kawan. Semoga kita bisa memetik pelajaran dari semua ini, bisa mengambil indahnya, bisa mengambil hikmahnya. Itu hal yang perlu saya sampaikan, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah percaya, apalagi terhasut. Jika Anda mendapatkan berita atau informasi yang dinilai penting, tarik benang merahnya dulu, cari narasumber pembanding agar Anda tidak keblinger. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.